Film Pamali merupakan film bergenre horor dan thriller yang tayang pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Pamali dibuat berdasarkan cerita yang sama dengan yang ada di dalam game besutan Storytel Studio dengan judul yaitu Pamali Indonesian Folklore Horror. Sesuai namanya, film Pamali menceritakan seseorang ketika melanggar aturan adat setempat yang memiliki dampak yang ternyata begitu menegangkan. Kehadiran film Pamali ini menyusul kesuksesan film Dread Out yang dirilis pada tahun 2019 lalu oleh Lito Pictures. Pamali Indonesian Folklore Horror ini merupakan game yang dihadirkan pada tahun 2018. Game yang bisa kamu download di Steam ini memiliki akhir cerita yang berbeda-beda sehingga bagi yang sudah memainkan game Pamali akan memiliki pertanyaan akhir, yaitu mana yang akan ada di filmnya. Bagi kalian yang belum memainkan gamenya, tidak perlu takut ketinggalan cerita karena kisahnya tersusun dengan rapi sehingga siapapun bisa mengikutinya. Kami berkesempatan hadir dalam screening film Pamali pada tanggal 30 September tahun 2022 yang dilaksanakan di salah satu mall Jakarta Pusat. Tak hanya screening film dengan media, ada juga konferensi pers bersama pihak Lito Pictures dan para cast. Film Pamali dibintangi oleh Taskia Namya sebagai Nenden, Martino Leo sebagai Jaka, Putri Ayudia sebagai Rika, Rukman Rosadi sebagai Dadang, Unikwe Priscilla sebagai Lilis, dan Fajar Nugra sebagai Cecep. Disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Pamali memiliki kisah yang sederhana karena melekat dengan budaya di Indonesia. Pada intinya, cerita di film ini membuat kita sadar bahwa di beberapa daerah masih mempercayai sebuah pamali atau larangan. Melanggar adat, mengundang petaka, adalah sebuah tagline di film ini yang terasa konsisten dari awal hingga akhir film. Yang membuat saya terkesan dengan film ini ialah pemilihan cast sangat terasa cocok. Akting Taskia Namya sebagai Nenden bukanlah hal yang cukup mudah, karena harus menyampaikan rasa amarah serta keputusasaan kepada penonton. Dari sisi jalan cerita, terdapat alur maju mundur yang sedikit membuat penonton kaget, tetapi tidak membingungkan. Alur cerita tersusun rapi dan sesuai dengan jalan cerita pada game Pamali. Meskipun sosok Rika perlu disesuaikan kembali, tetapi kami rasa sosok Rika tidak membuat jalan cerita menjadi buruk. Pada grading warna film, menurut kami masih terasa normal dan tidak berlebihan. Pengambilan gambarnya juga cukup menarik, tetapi terasa sepi karena lebih banyak mengambil spot dalam satu tempat saja. Harusnya lebih banyak angle lainnya sehingga suasana cerita tidak terlalu monoton dan jalan cerita bisa lebih hidup lagi. Ini merupakan film horor pertama yang kami review untuk film rilisan Oktober ini. Untuk ukuran film horor, Pamali bukanlah yang terseram. Tetapi Pamali menunjukkan bahwa dengan suara serta sebuah larangan itu bisa membuat suasana jadi menegangkan. Tak seperti kebanyakan film horor lainnya, Pamali tidak membuat banyak jump scare dan musik kencang yang membuat kaget penonton. Memang diakui bahwa hantu tidak terlalu seram, tetapi kejadian aneh serta suara akan teringat atau terngiang-ngiang setelah selesai menontonnya. Ada satu peralihan adegan yang cukup kasar yang perlu diperhatikan oleh tim produksi. Meski tidak terlalu mengganggu, namun bila hal tersebut dihilangkan, maka bisa menjadi lebih baik. Karena mengambil kisah dari budaya Indonesia, maka bahasa Sunda sebagai salah satu bahasa di Indonesia yang banyak terdengar di film Pamali. Hal ini menurut kami merupakan nilai plus untuk menunjukkan sisi kemenarikan dari Indonesia. Untuk keseluruhan, kami memberikan review 8 dari 10, dan untuk kalian yang ingin menonton film Pamali, bisa langsung ke bioskop karena diputar mulai tanggal 6 Oktober ini. Demikian pembahasan tentang melanggar adat maka mengundang petaka, review film Pamali pada kesempatan kali ini. Jika ada saran dan masukan berupa komentar, boleh ditulis di bawah ini.